Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bahasa pemrograman JavaScript sekaligus membuat sebuah proyek sederhana menggunakan HTML. Nah, sebelum kita memulai menuliskan kode JavaScript dan HTML, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu JavaScript. Sesuai yang dijelaskan di Medium yang ditulis oleh saya, JavaScript adalah bahasa pemrograman dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Jadi maksudnya JavaScript bisa mengubah sebuah website yang tadinya hanya memberikan informasi. Dengan kehadiran JavaScript, website tersebut bisa menerima informasi dan juga tampilannya bisa menjadi lebih dinamis, tidak terlalu datar dan monoton. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sedikit mengenai popularitas JavaScript. Kenapa JavaScript bisa amat sangat populer di kalangan developer? Nah, salah satu alasannya karena JavaScript bisa digunakan di beberapa bidang, bukan hanya di website saja, walaupun awalnya JavaScript adalah bahasa pemrograman yang didesain untuk membangun sebuah website. Tetapi sudah dikembangkan dan bisa digunakan di web app dan mobile app, lalu di games, di media presentasi, dan juga di seni digital, seperti yang dijelaskan oleh software-seni.co.id. Itu dia. Jadi JavaScript populer karena memang banyak sekali kegunaannya, dan juga JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang mudah untuk digunakan. Oke, selanjutnya kita akan sedikit mengenal apa itu IDE. Mungkin teman-teman sudah ada yang mengetahui apa itu IDE. Kita tuliskan ini JavaScript. Nah, IDE adalah, atau mungkin di sini dengan secara singkatnya, IDE adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menuliskan kode JavaScript. Di sini dituliskan aplikasi yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode dengan fitur-fitur tambahan yang memudahkan pengguna ketika menuliskan dan mengedit kode. Jadi IDE ini bisa diibaratkan text editor untuk HTML atau CSS. Akan tetapi ada fitur-fitur tambahan yang bisa memudahkan ketika menuliskan sintak JavaScript. Salah satu contohnya yang akan kita gunakan juga adalah VS Code, Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Jadi di VS Code sendiri sudah ada fitur-fiturnya ya, seperti warna, lalu ada debugging, kita bisa debug, lalu ada plugin yang bisa memudahkan kita menuliskan kode-kode JavaScript. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja memulai penulisan kode JavaScript sekaligus membuat website sederhana. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah mempersiapkan IDE atau text editor kita, yaitu Visual Studio Code. Yang pertama kita tulis adalah file HTML-nya, karena JavaScript itu ditanamkan di file HTML. Kita buka dulu VS Code, lalu kita bikin file baru, file HTML.
save, disimpan di folder bebas ya, sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Kalau saya disimpan di sebuah folder JS yang sudah saya bikin di desktop saya. Oke, tuliskan saja, kita beri judul index. Nah, ini adalah salah satu fitur dari VS Code. Ketika kita sudah memberi ekstensi pada file kita, misalkan HTML, lalu kita klik tanda seru, kita tuliskan tanda seru, lalu klik enter, maka akan langsung muncul struktur sederhana dari HTML yang sudah ada bodinya, headnya, dan ada bagian-bagian head seperti itu. Terapikan sedikit. Oke, nah ini adalah struktur sederhana dari HTML. Ada attribute length, ada meta, ada ini ya. Nah, ini title-nya kita ganti dulu. JavaScript. Oke. Langsung masuk ke penulisannya. Penulisan JavaScript bisa kita tuliskan di dua tempat. Yang pertama, kita bisa tuliskan di dalam bagian head dengan kode script, lalu tutup. Nah, seperti sama seperti CSS. Kalau CSS menggunakan text style, sedangkan JavaScript menggunakan text script. Tuliskan di sini JavaScript. Bisa diberi tambahan type text atau JavaScript seperti ini, ataupun tanpa dituliskan pun bisa. Ini bukan, tapi untuk tambahan, untuk penjelasan, maka tuliskan saja seperti ini. Bisa dituliskan di dua tempat, bisa di head dan juga di tag body. Sama ya, sama persis. Kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini. Ini dituliskannya di bagian paling bawah dari semua elemen body. Misalkan di sini ada judulnya dulu, A1 dulu. Lalu di sini ada paragraf. Nah, di bawahnya juga ada paragraf, maka ataupun di sini misal ada table dan lain-lain, maka script ini dituliskan di yang paling bawah. Nah, script ataupun JavaScript ya, penulisannya berbeda dengan HTML ataupun CSS. Jika CSS ada selektor, property, dan value, sedangkan script kita cukup menuliskan alert, lalu tutup kurung, selamat, kita tuliskan hello world. Salahnya hello world, Ctrl save. Nah, ini dia. Maaf, kita silang dulu ya. Kita buka dari desktop. Nah, seperti ini ya, sudah muncul. Misalkan kita hapus terlebih dahulu biar terlihat. Hapus, Ctrl save, buka ini, lalu Ctrl L. Nah, tidak ada apa-apa, masih kosong. Kenapa kosong? Karena kita tidak menuliskan apapun di halaman webnya juga di JavaScript-nya. Jadi masih benar-benar kosong, polos. Coba misalkan kita isi tadi, kita isikan alert. Tuliskan hello world. Lalu save, lihat, nah akan muncul pesan pop up hello world yang kita tuliskan di sini. Oke. Nah, jadi itu ya. Maksud dari alert ini adalah memunculkan pesan pop up.
Lalu bagaimana jika kita misal ingin menuliskan sebuah kata di halaman web kita? Nah, kita menggunakan sebuah sintaks, sebuah kode document word, gitu ya, seperti itu ya. Write. Sekarang kita tuliskan selamat datang. Oke. Lalu kita tutup, save, di reload. Masih ada karena kita belum hapus, masih ada. Oke. Nah, akan muncul tulisannya selamat datang. Jadi fungsi dari dokumen write ini untuk menuliskan sebuah kata kalimat ke dalam halaman. Seperti itu. Alert dokumen word. Oke, teman-teman bisa langsung coba ya. Saya akan di-pause dulu videonya lalu dicoba-coba sendiri. Dan kita akan lanjut ke yang ketiga, yaitu console log. Ini yang akan mungkin kita sering gunakan ya, ketika mempraktekkan JavaScript, seperti mendefinisikan variabel yang mungkin kita akan pelajari nanti, lalu menggunakan logika, operator logika, aritmatika, dan lain-lain. Karena JavaScript ini ataupun bahasa pemrograman itu mengandung logika. Nah, berarti HTML dan CSS itu bisa dibilang bukan bahasa pemrograman. Dan JavaScript adalah bahasa pemrograman. Kenapa? Karena mengandung logika di dalamnya. Misalkan ketika kita menuliskan kata i, maka yang muncul apa? Sebetulnya logika seperti itu. Kita akan pelajari nanti. Kita akan masuk ke console log dulu. Jadi console log. Misalkan kita tuliskan ini adalah console. Oke. Control C, refresh, ini masih ada ya, hello world. Lalu selamat datang juga masih ada karena kita belum hapus. Nah, console log-nya tidak ada di mana? Console log ini akan muncul bukan di halaman utama tapi akan muncul di inspeksi. Dan di sini nih. Akan muncul di sini. Maaf. Nah, console ini dia. Ini adalah konsol. Konsol akan muncul di bagian konsol di inspeksi. Jadi ini fungsi dari konsolnya adalah untuk ngeprint apa yang kita tuliskan. Misalkan kita tuliskan di sini apa ya? Tuliskan di sini aku makan pisang. Aku makan tempe. Ctrl Shift, maka yang terjadi oke, aku makan tempe. Seperti itu. Yaitu adalah sebuah sintaks sederhana sekaligus dasar sekali dari JavaScript yang harus kita ketahui. Ini adalah 3 dasar JavaScript yang harus kita ketahui terlebih console log. Sini mungkin yang akan kita sering praktikkan adalah console log ini ya. Bukan di alert, karena alert kan sudah jelas ya tadi memunculkan pesan pop up, lalu dokumen web juga mungkin akan terkadang kita akan gunakan karena dia akan muncul di sini. Lalu console log dia akan sering gunakan. Kita perhatikan, kita gunakan. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya mungkin kita akan langsung mulai saja tentang mendeklarasikan sebuah variabel. Bagaimana caranya kita mendeklarasikan sebuah variabel. Misalkan X itu kita deklarasikan dengan angka berapa. Jadi X ini ketika dituliskan X maka dia akan muncul angka 10. Seperti itu. Kita save, kita refresh dulu, kita kosongkan halamannya, kosong ya. Di konsol kita cek konsol juga. Nah, konsolnya juga kosong. Oke, kosong, tidak ada apa-apa. Kita tuliskan
kita akan deklarasikan sebuah variabel. Misalkan cara mendeklarasikannya ada 3, menggunakan var, lalu menggunakan konstanta ataupun cons, dan yang ketiga menggunakan let. Oke, nah var ini kita akan tuliskan di akhir. Kita akan mulai dengan var dan let dulu. Var atau variabel itu isinya dideklarasikan sama seperti let dan cons. Akan tetapi bedanya var dan let dan cons, coba kita tuliskan terlebih dahulu. Misalkan kita tuliskan x sama dengan 20. Ctrl save, lalu di refresh, tidak terjadi apa-apa ya. Ini kita hapuskan dulu. Oke, save, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa karena kita belum panggil si x-nya. Jika kita panggil menggunakan console log, misalkan tuliskan x tanpa menggunakan tanda petik ataupun string, yaitu tanda string dalam JavaScript. Jadi JavaScript ada yang namanya string, ada yang namanya angka atau tipe data. Misalnya string itu adalah tipe data tulisan. Jadi ketika kita menggunakan tanda petik, maka yang muncul adalah x-nya, tanda petik ya, misalkan seperti ini, tanda petik, yang muncul x. Jika kita tuliskan x saja, maka yang muncul, maaf, belum di save ya, save 20. Kenapa 20? Karena ini yang terpanggil adalah angka yang ada di sini. Jadi x menyimpan angka 20, lalu dipanggil oleh console log, panggilkan x, maka yang muncul adalah angka 20. Seperti itu. Perhatikan tanda petik ya. Karena jika kita tambahkan tanda petik, yang muncul bukan angka 20, akan tapi save, yang muncul angka x. Karena yang muncul apapun yang ada di dalam sini, dia yang akan muncul. Seperti itu. Oke, kita hapuskan. Teruskan next. Ctrl save. Selanjutnya kita lanjut ke let menggunakan huruf Y. Hurufnya bebas, bisa ataupun kata pun bisa. Misalkan kita tuliskan angka 2. Misalnya menggunakan camel case ataupun seperti Funoconta ya. Kapitalnya berada di tengah. Kapital ini digunakan untuk memisahkan antar kata, karena kita tidak menuliskan menggunakan spasi ataupun menggunakan seperti ini. Kita tuliskannya menggunakan camel case, memisahkan menggunakan kapital. Misalkan kita tuliskan angka 2 50. Ctrl save. Lalu kita panggil di sini console angka 2. Ctrl save. Nah, ini akan muncul seperti ini. Var dan let itu sama ya. Dia bisa dipanggil berkali-kali. Nah, ini ya, misal kita coba. Nah, ini var. Ini kan var tadi 20. Lalu kita deklarasikan lagi, kita simpan x menggunakan angka lain. Tadi kan 20 ya, jadi awal 20 kita akan simpan menggunakan angka 30. Save. Jadi kita hapus. Oh, kita panggil saja. Kita tuliskan saja di sini. Oke, kita Ctrl save. Refresh, maka akan berubah menjadi angka 30. Meskipun di awal masih tersimpan angka 20, akan tapi langsung tergantikan oleh
deklarasi yang ada di paling bawah, walaupun sama-sama menggunakan variabel yang x, sama-sama variabel x dan angka yang berbeda. Nah, untuk cons atau konstanta ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena konstanta tidak bisa dideklarasikan dua kali, hanya bisa digunakan sekali. Contoh, kita menggunakan 1 ataupun seperti ini saja. Huruf. Oke. Lalu tuliskan di sini 100. Save. Copy saja biar cepat. Huruf. Muncul angka 100. Nah, jika kita panggil lagi di bawahnya konstan huruf, tapi kita ganti isinya, kita ganti angkanya dengan misalkan 500. Nah, hurufnya masih ada, maka ini tidak bisa. Ya, kenapa tidak bisa? Karena akan terjadi error. Jadi konstanta hanya bisa dipanggil sekali saja, tidak boleh dipanggil dua kali. Jika ingin menggunakan angka yang berbeda, maka ganti konstantanya ataupun pernyataannya. Sekarang kita ganti dengan angka persen, maka ini baru bisa, tidak ada error. Kita panggil lagi di bawahnya, Ctrl C, Ctrl V, kita ambil angka, Ctrl Z, maka ini baru bisa seperti itu. Nah, itu mungkin sebuah penjelasan singkat mengenai JavaScript. Penulisan JavaScript juga sebuah pengenalan dasar sintaksis JavaScript, dan semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Jika belum bisa, jika belum paham mungkin bisa diulang-ulang kembali dan bisa dicoba sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.